Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan pertemuan ini kami ingin menjelaskan bab 3. Bab 3 nanti isinya, judul babnya adalah metodologi penelitian. Ada yang menulis metodologi penelitian, ada yang menulis metode penelitian. Ya, sebenarnya ada perbedaan antara metode dan metodologi, tapi itu tergantung selera penulisan. Ada beberapa contoh karya ilmiah, ada yang menulis metode, ada yang menulis metodologi sebagai judul bab 3. Semua penelitian bab 3 itu berisi tentang metode-metode atau teknik dan tata cara melaksanakan penelitian. Di dalam bab 3 itu nanti ada subbab atau isi bab 3 itu. Pertama itu tempat dan waktu penelitian. Tempatnya berada di mana? Ya, misalkan Madrasah Aliyah Darun Najah, Madrasah Sanawiyah, itu ya. Yang Jawa juga begitu, desa mana, kecamatan mana. Kalau RT ya disebutkan RT RW-nya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, bab 3 itu nanti berisi tentang jenis penelitian. Jenis penelitian itu nanti banyak, ya. Berdasarkan apa, ya? Kalau penggolongan jenis penelitian itu berdasarkan tempat, maka jenis penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, library research. Library research itu riset di perpustakaan. Yang kedua, laboratory research. Risetnya itu di laborat. Ini penelitian kimia, ini penelitian kimiawi. Itu uji cobanya di tempatnya itu di laboratorium. Ini untuk kedokteran dan sebagainya itu di laboratorium, ya. Dan yang ketiga adalah field research. Field research itu penelitiannya itu berada di lapangan. Lapangan maksudnya di sini bukan lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan tenis, bukan, tetapi di suatu tempat, ya. Di sekolah boleh, di kantor, itu termasuk field research. Jadi di sini jenis penelitian ini itu jenis penelitian berdasarkan tempat. Kalau berdasarkan tindakan, ya ada 3 juga. Bisa survei. Survei itu suatu penelitian di mana peneliti tidak melakukan suatu tindakan apapun kecuali hanya melihat, mengobservasi, mengambil data. Itu namanya survei, ya. Yang kedua, ini berdasarkan tindakannya, ya. Penelitian berdasarkan tindakan atau melakukan tindakan itu, yang pertama tadi survei, yang kedua adalah eksperimen. Eksperimen itu apabila penelitian itu melakukan suatu uji coba tindakan. Orang sakit dikasih obat ini, orang pusing dikasih obat ini, tindakan. Ternyata kok bisa sembuh. Oh, berarti obat ini bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Terus lagi misalkan tumbuhan dikasih pupuk ini, jeret. Oh, rasanya kok masih kecut. Yang lain jadi, oh rasanya manis. Oh, ini buahnya besar. Nah, itu namanya eksperimen, uji coba. Kalau dalam dunia pendidikan ya sama saja. Metode atau model pembelajarannya diganti. Kalau pakai model pembelajaran begini kok hasilnya kok kurang bagus, pakai model pembelajaran yang lain, gitu. Itu namanya eksperimen. Dan yang ketiga, ya, eksperimen itu R&D, ya. Tindakannya R&D itu ya seperti eksperimen, tapi kemudian diperbaiki. Itu R&D itu biasanya yang melaksanakan itu untuk S2 maupun S3. Itu jenis penelitian
Jadi ada jenis penelitian itu berdasarkan tindakannya, berdasarkan tempatnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis penelitian. Nah, ini contoh nanti kalian bisa. Kalau untuk kalian S1 itu jenis penelitiannya itu kalau enggak survei ya toh. Survei ya biasa. Ya tempatnya ya survei ya juga field research, ini nanti ada penjelasannya. Itu ya. Itu poin-poin yang harus ada di bab 3. Yang pertama itu tempat, yang kedua jenis penelitian. Ya, jadi nanti dikasih pengantar sedikit lah, jangan ya memang untuk kalian itu penelitiannya memang field research semua, tapi hampir semua skripsi yang terdahulu kecuali yang kebetulan bimbingannya saya itu jenis penelitian ini adalah jenis penelitian field research. Ya semuanya memang field research, tapi dikasih pengantar lah. Berdasarkan jenis penelitian berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 3 bla 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 bla. Berdasarkan tindakannya ada 3 bla 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 bla. Namun penelitian yang peneliti lakukan pada saat ini ada termasuk jenis penelitian survei berdasarkan tindakannya. Ngono kan untuk manis ya. Ini contohnya ya, contoh nanti tak kasihkan pada kalian. Kemudian poin ketiga, ini penulisannya boleh A, B, C boleh ya. Poin ketiga itu 3.3 maksudnya bab ketiga subbab, bab ketiga subbab yang ketiga, bab 3 subbab 3.3 sumber data, metode dan instrumen pengumpulan data. Sumber datanya dari mana? Dijelaskan di situ. Sumber datanya itu dari mana saja, ya toh? Dari apa, dokumen kah, dari hasil dari dokumen juga. Dipergunakan ini sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dijelaskan di sini. Ya. Ini sumber data ya. Bab 3 poin yang ketiga, sumber data berisi dengan sumber data, metodenya apa? Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data apa saja? Di sini ada ya, dijelaskan pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data, sampling atau sensus dijelaskan di sini, ada penjelasannya. Ya. Kemudian ya, penentuan sampelnya nanti dijelaskan. Instrumen pengumpulan data, apa saja? Bisa angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi dan sebagainya. Ini saling mendukung. Teman untuk kuantitatif itu yang dominan nanti angket dilengkapi dengan informasi hasil wawancara, hasil observasi dan hasil studi dokumen. Gitu ya. Oke. Kemudian bab 3 poin yang keempat itu tahap uji coba instrumen. Instrumen yang sudah dibuat yang kemarin saya jelaskan itu yaitu berupa angket, itu nanti ada uji validitas dan reliabilitas. Ini sudah kami jelaskan ya, tapi ditulis di sini nanti di bab 3. Hasil uji cobanya juga ditulis. Hasil uji coba validitas dan reliabilitas hasilnya nanti ditulis ya toh. Kemudian ditulis di situ hasil validitas dan reliabilitas. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data itu nanti ada uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis itu apa? Ya termasuk di dalamnya uji normalitas. Uji normalitas ini sudah saya sampaikan di olah data, contoh olah data ini, analisis data ini, uji normalitas ya. Ini nanti yang dijelaskan pada waktu perkuliahan mata kuliah statistik, tidak bisa dijelaskan di sini, nanti campur aduk ya. Statistik di sini kan ada normalitas, uji normalitas data ya. Kemudian di samping uji normalitas data ada lagi nanti uji normalitas dan uji linearitas. Linearitas ini tidak usahlah nanti dilewati aja, dibuang aja. Ini kan contoh untuk S2 dan S3 ya kan. Nah, yang terakhir tadi poin bab 3 poin 5 yang kedua yaitu analisis data, itu nanti cara menganalisis data. Di sini ditulis untuk menguji apa? Untuk menguji hipotesisnya. Ada pengaruh gitu. Ada pengaruh titik-titik apa kemarin itu ya. Ada pengaruh, judulnya apa kalian?
ada pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar. Lah, di sini inilah di bab 3 ini ditulis hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Ini nanti dijelaskan dalam ilmu statistik, ya. Untuk kalian nanti cukup sampai di sini, yang saya merah ini untuk S2, S3 dan seterusnya itu nanti. Karena X-nya cuma X1. Gitu. Nanti ada X1, X2, X3, X4, X5 itu. Biasanya untuk dokter. Kalian cukup ini. Nah, ini yang dijelaskan Y topi sama dengan A plus B X. Itu ya. Jadi dalam bab 3 itu nanti isinya adalah semuanya yang saya jelaskan, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sudah saya kasih contoh ini nanti, gitu. Jenis penelitian, sumber datanya dari mana, ini sudah saya jelaskan. Terus metodenya apa, metode mengambil data, instrumen dan pengumpulan, metode dan instrumen, metode pengumpulan data, gitu, dan metode dan instrumen pengumpulan data. Termasuk di sini instrumen itu termasuk uji validitas dan reliabilitas. Dan yang keempat itu tahap uji coba instrumen. Jadi angket kemarin diuji coba, hasilnya juga ditulis di sini. Dan yang terakhir adalah analisis data, ya. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis data ini nanti untuk kalian S1, ini X-nya ini kebetulan X1 dan terhadap Y. Jadi kalian cukup sampai X1 saja. Jadi rumus yang kalian gunakan tuh cukup sampai sini. Yang merah ini tidak usah. Ya, ini untuk S2, S3 dan S2 dan sampai di sini aja. Ya hanya ditulis gini. Nah, ini nanti penjelasan rumus-rumus ini nanti di dalam ilmu statistik, bukan di dalam metodologi penelitian. Jadi itu isi pokok di dalam bab 3, ya. Jadi bab 3 tempat dan waktu, jenis penelitian, metode peneliti, sumber data, metode teknik pengumpulan data dan analisis data. Itu bab 3. Itu pokok-pokok yang harus kalian pelajari dan kalian tulis di dalam bab 3, gitu ya. Oke, ini penjelasan bab 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.